Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sebelumnya nih, aku mewakili PT Pilar Mas Investindo Sekuritas mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah bagi umat muslim yang merayakan ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 10 Agustus 2021 dengan episode To The Bone. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US JOLTS Job Openings yang naik dari sebelumnya 9.483K menjadi 10.073K. Kemudian ada dari Eurozone Sentix Investor Confidence yang turun dari sebelumnya 29,8 menjadi 22,2. Kemudian ada dari China CPI year on year yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi 1%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Mega Power Makmur Tbk atau MPOW yang mencatat pendapatan 20,59 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari pendapatan 18,68 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA yang pendapatan mencapai 2,39 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari pendapatan 1,44 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG yang sepanjang semester 1 2021 mencatatkan laba bersih senilai 117,62 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 IHSG ditutup melemah 75 poin atau minus 1,22% menjadi 6.127. Sektor industri dasar, infrastruktur, kesehatan, keuangan industrial, energi, teknologi konsumer non-siklikal, properti bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 670 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari tekanan kanan kiri. Kali ini pelaku pasar dan investor mungkin akan mendapatkan tekanan dari kiri dan kanan. Kita bahas dulu dari yang kiri ya bosku. Tekanan datang dari global ketika Presiden Fed Bank of Atlanta, Raphael Bostic, mengatakan bahwa bank sentral harus bergerak saat ini untuk mengurangi pembelian obligasinya. Apabila dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan berikutnya, data ketenagakerjaan bergerak menguat sehingga proses pemulihan ekonomi dapat bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bostic menambahkan, apalagi dengan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 943.000 pada bulan lalu, hal ini menjadi sangat menggembirakan bagi kami. Oleh sebab itu, Bostic yakin dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan ke depan, The Fed akan membuat kemajuan substansial yang dimana sudah saatnya The Fed mulai memikirkan kebijakan baru The Fed. Dirinya melihat situasi dan kondisi yang lebih hawkish daripada beberapa rekannya yang mengatakan bahwa perekonomian masih belum pulih seutuhnya. Untuk tingkat suku bunga, dirinya mengatakan bahwa kenaikan pertama tingkat suku bunga mungkin akan terjadi pada tahun 2022 mendatang. Presiden Fed Richmond Thomas Barkin menguatkan pernyataan dari Bostic yang mengatakan bahwa dirinya juga melihat kemajuan yang diinginkan oleh bank sentral. Barkin menambahkan bahwa dari sisi inflasi telah membuat kemajuan yang sangat substansial, bahkan mungkin lebih dari apa yang disebut dengan kemajuan substansial. Barkin sendiri melihat rasio pekerjaan terhadap populasi menjadi sebuah penanda bahwa kemajuan substansial akan terjadi sebentar lagi. Sejauh ini kami sudah melihat cukup banyak pejabat The Fed yang menginginkan adanya perubahan kebijakan. Oleh sebab itu 1 hingga 2 bulan mendatang hal ini akan menjadi salah satu momen penting bagi kita semua. Apakah The Fed akan mengubah arah kebijakannya atau tidak? Karena sejauh mata memandang, selain Powell tampaknya semuanya menyerukan untuk adanya perubahan kebijakan secepat mungkin, khususnya pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Namun kami sendiri melihat bahwa kekhawatiran pelaku pasar pun sebetulnya tercermin ketika penyebaran COVID-19 kembali membuat jumlah korban bertambah. Kami melihat secara jangka pendek kenaikan korban COVID-19 akan membuat ombak, namun tidak besar bagi ekonomi Amerika. Apalagi akan ada suntikan booster bagi masyarakat Amerika untuk menghadapi varian Delta. Tentu hal ini menjadi salah satu langkah pencegahan yang sangat baik bagi pergerakan varian Delta yang mengancam perekonomian Amerika. The Fed sejauh ini masih kisruh karena semakin lama sepertinya situasi dan kondisi terkait dengan pengurangan pembelian obligasi semakin panas karena semakin banyak pejabat The Fed yang mulai bersuara terkait akan hal ini.
banyak pejabat yang melihat bahwa pengumuman yang dilakukan pada bulan Agustus hingga September atau bisa juga The Fed menanti data ketenagakerjaan dari bulan Oktober hingga Desember untuk memastikan bahwa tenaga kerja benar-benar solid dan kuat. Sejauh ini, kenaikan tenaga kerja pada bulan lalu merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 1 tahun, yang dimana tingkat pengangguran juga mengalami penurunan ke level terendahnya sejak pandemik terjadi, yaitu 5,4%. Atas dasar inilah, Bostik merasa yakin bahwa perekonomian akan bergerak lebih cepat dan Bostik akan mencoba untuk melakukan pengurangan dengan waktu yang lebih singkat daripada target kami sebelumnya. Bostik sendiri tidak memberikan target waktu kapan hal itu akan terjadi, namun Bullard kemarin mengatakan hal tersebut dapat terjadi pada awal musim gugur dan berakhir pada bulan Maret 2021 mendatang. Bostik juga melihat bahwa saat ini yang harus diwaspadai adalah penyebaran COVID-19 varian Delta yang dimana dapat menyebabkan kekhawatiran di emerging market. Sejauh ini bagi negara-negara maju tampaknya penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan karena mereka sendiri memiliki tools untuk melakukannya. Saat ini tekanan juga datang dari kanan, yaitu PPKM kembali diperpanjang, yang dimana tentu saja hal ini akan menekan perekonomian setidaknya hingga jangka menengah. Optimis mungkin akan turun, namun apabila kita realistis dari awal, tentu kita dapat bertahan. Satu-satunya untuk mengalahkan tekanan dari kanan dan kiri adalah tentu bergerak maju. Tentu kita berharap yang terbaik untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah tantangan. Apakah kita bisa bertahan? Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 dinilai cukup memiliki tantangan. Hal ini seiringan dengan pertambahan jumlah kasus baru virus corona yang semakin memuncak pada kuartal 3 2021. Upaya pemerintah dalam penanganan pandemik dengan mengetatkan aktivitas memberikan dampak pada turunnya produktivitas pabrik dan membawa sektor manufaktur kembali ke arah kontraksi. Penerapan PPKM darurat dan level 3 hingga 4 diperkirakan akan mengurangi aktivitas perekonomian, khususnya yang identik dengan mobilitas seperti kegiatan konsumsi dan investasi, dan dengan menyebarnya varian Delta di seluruh dunia juga akan mempengaruhi proyeksi perekonomian global dan kinerja ekspor. Secara sektoral, implementasi PPKM juga akan memberikan dampak pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada mobilitas masyarakat, misalnya di sektor perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran. Kami melihat perekonomian Indonesia pada kuartal 3 dapat lebih lambat jika dibandingkan dengan kuartal 2 2021. Namun secara garis besar, pertumbuhan di kuartal 3 masih berpotensi dalam angka positif. Hal ini seiringan dengan penanganan kasus COVID-19 yang belum maksimal, serta status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kembali diperpanjang. Semakin lambat penanganan pandemi akan membuat PPKM semakin panjang, yang tentunya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita semakin rendah. Kami melihat penanganan pandemik sangat penting guna meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha maupun masyarakat. Apabila PPKM diperpanjang, ada mungkin peluang pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 hanya berada di angka 2% hingga 3%. Oleh sebab itu kami tidak ingin bahwa penguatan IHSG ataupun pasar obligasi ternyata tidak diikuti dengan penguatan fundamental ekonomi yang kuat, karena pada dasarnya penguatan IHSG akan kopong. PPKM telah resmi kembali diperpanjang, lagi-lagi kami ingin melihat seberapa jauh sebenarnya aktivitas PPKM ini dilakukan. Kami cukup khawatir hal ini akan membebani perekonomian tidak lagi jangka pendek melainkan juga jangka menengah. Dan apabila tidak ada perubahan kembali, maka akan memberikan efek secara jangka panjang. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.055 hingga 6.168. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Hoki, kemudian yang kedua ada dari BBTN, yang ketiga ada dari ACES, dan yang keempat ada dari Inco. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ITMG atau PT Indo Tamang Raya Megah Tbk yang sepanjang semester 1 2021 mencatatkan laba bersih senilai 117,62 juta US dollar. Sepanjang semester pertama tahun ini, perusahaan mencatatkan kinerja positif. Hal ini seiring dengan laba bersih yang dibukukan yang mengalami kenaikan 293% menjadi 117,62 juta US dollar dari sebelumnya di periode yang sama membukukan 29,88 juta US dollar. Bertumbuhnya laba bersih tersebut sejalan dengan realisasi dari pendapatan, di mana pendapatan perusahaan membukukan 676,30 juta US dollar atau naik 3,72% dari pendapatan di periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 652,02 juta US dollar.
sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren berjangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 17.150 dan tingkat probabilitas sebesar 38%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 17.700 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Kemudian yang kedua ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang sampai dengan akhir kuartal 2 2021, BRI mampu mencatatkan laba sebesar Rp12,54 triliun atau tumbuh double digit sebesar 22,93% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Keberhasilan kinerja positif tersebut didukung pertumbuhan kredit yang tumbuh positif, di mana hingga akhir Juni 2021 penyaluran kredit BRI secara konsolidasian sebesar Rp929,40 triliun tumbuh positif dibandingkan dengan penyaluran kredit BRI pada akhir kuartal 2 2020 sebesar Rp922,97 triliun. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren berjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3.600 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.250 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.